Halo guys, salam ilustrator. Saya akan menjelaskan hal yang paling mendasar dari aplikasi Adobe Illustrator, yaitu tentang konfigurasi dari tools-tools yang ada. Oke, seperti ini. Dengan tampilnya artboard kerja ini, maka tampillah beberapa menu yang tadi tersembunyi ya di bawah control bar dan juga di bawah panel tool ya muncul. Oke, saya akan jelaskan tentang menu-menu yang ada di Adobe Illustrator. Pertama adalah menu bar ya, yang letaknya paling tinggi di atas. Di situ terkandung ada sederet menu file, edit, object, type, select, effect, view, window, dan help. Kalau kita lihat, kita klik dan tahan, maka kita ditampilkan dengan menu turunannya atau sub menu. Di sini ada new, menutup atau membuka file, mengekspor, dan dokumen setup. Jika kita ingin mengubah sedikit atau mengupgrade ukuran-ukurannya, maka kita bisa melakukan dengan dokumen setup. Semua menu di bawah menu file itu semua terkait dengan pengubahan atau semua terkait dengan file kerja itu sendiri. Lalu ada edit, di bawahnya juga terkait dengan segala proses editing ya, terkait banyak copy, paste, lalu ada edit color, lalu ada check spelling, ada find and replace ya, terkait dengan file-file yang ingin diedit. Lalu di sebelahnya ada objek ya, objek beberapa menu turunannya tidak aktif karena belum ada objek yang kita tampilkan di dalam bidang kerja. Di sini ada slice, dan beberapa menu turunan dari objek ini juga memiliki turunan lagi ya, yang semua akan aktif ketika kita sedang melakukan komposisi atau memodifikasi sebuah objek. Di sebelahnya adalah type, tentu saja hal ini terkait dengan huruf-huruf ya, itu dalam bentuk terkait dengan font yang digunakan, ukuran yang digunakan, terus style-stylenya. Lalu ada select, terkait dengan seleksi ya, cara-cara seleksi yang membuat seleksi itu menjadi lebih efektif. Lalu ada efek. Efek adalah fitur tambahan ketika kita ingin mengubah atau memberikan efek-efek tertentu dari komposisi artwork. Lalu ada view, ini terkait dengan fitur-fitur yang membantu kita di dalam memberdayakan konfigurasi yang ada. Katakan di sini saya akan menampilkan rulers ya. Ketika saya akan membutuhkan sebuah garisan yang muncul di sini, maka saya gunakan show rulers atau command R atau control R pada versi Windows. Saya klik di sini, maka sekarang tampillah garisan yang melintang secara horizontal dan vertikal. Dari sini kita bisa menarik, dari garis ini kita bisa tarik, akan membentuk sebuah guiding line yang membantu komposisi dari objek. Oke, kita bisa batalkan, buang, set. Jika kita merasa terganggu dengan adanya garisan ini, penggaris ini, katakanlah ruangan menjadi lebih sempit,
kita bisa sembunyikan lagi garisannya dengan view, rulers, hide rulers ya. Semua atau beberapa dari tools yang ada di bawah menu view punya cara yang mirip ya, bisa di hide, bisa di show ya, bisa muncul. Oke. Lalu di bawah dari menu bar adalah control bar. Di sini tampil ada indikator fill dari sebuah objek, stroke dari sebuah objek, dan tebalnya stroke, lalu opacity-nya ya. Terus ada dokumen setup dan preference yang disediakan sementara di control bar. Control bar akan menjadi lebih ramai ketika kita menggunakannya di dalam kasus komposisi ya, karena tidak ada objek maka masih terasa sepi. Lalu di bagian kanan kita sebut saja sebagai sidebar kanan, kita bisa melihat ada sederetan panel menu ya. Panel menu ini siap digunakan, jadi tinggal kita klik maka muncullah panel color ya. Kalau color guide-nya juga bisa ada turunan yang lain seperti itu. Jika kita ingin melipatnya, kita tinggal ke ujung kanan, kita ke hide option, maka pilihannya cuman seperti ini ya. Atau kita masih ingin melipatnya lagi, kita klik saja yang ini ya. Kita klik, maka dia terlipat ke dalam kolom menu ini ya. Begitupun yang lain, kita bisa klik ya. Kita bisa buka new brush, tampil seperti itu ya. Cancel. Lalu ada gradient juga begitu, tampil. Baiklah, kita ke sidebar sebelah kiri. Dan di situ tampil panel tool ya, panel tool atau toolbox biasa disebut seperti itu. Panel peralatan. Jadi di sini ada tool-tool utama yang akan bisa digunakan ya untuk membuat garis, membentuk geometri, memutar atau scale up, scale down ada di sini. Menu ini kadang-kadang ada duplikatnya di dalam menu bar objek ya. Kita bisa praktekkan nanti. Di bawah dari panel tool, di sini ada swap ya, panel swap ya. Di sini seperti sebuah indikator tentang fill yang akan digunakan dan stroke yang akan digunakan. Ini mirip dengan yang di atas di bagian control bar ya. Warnanya akan berubah di sini dan stroke-nya juga bisa dilihat perubahannya di sini. Dan ini adalah kelengkapannya terkait swap box ini. Di bawah kita lihat ada angka 100%, itu adalah posisi atau status dari halaman, status dari tampilan bidang kerja atau artboard yang kita tentukan tadi ya. Jika kita ingin tampilan ini lebih close, lebih besar, kita bisa mengklik di sini ya. Kita klik di sini, kita bisa tentukan, katakan 400 ya. Di sini ada 400 sampai 6400%. Jadi kalau kita klik
400% kira-kira dia sudah memenuhi tampilan Adobe Illustrator. Maka dengan pembesaran 6400%, kira-kira akan ditampilkan detail-detail yang lebih dekat, jelas, rinci, dan secara akurat. Kita kembalikan ke posisi 100%, ya. Oke, demikian. Lalu di sebelahnya ada tulisan 1, ya, simbol 1, itu adalah terkait dengan artboard yang kita gunakan. Dan kebetulan ini adalah satu-satunya artboard yang kita gunakan. Jika di sini 50, jika kita menentukannya 50 artboard, mungkin di sini bisa berangka 23, yang berarti di halaman ke-23, di artboard yang ke-23. Oke, demikian penjelasan saya tentang konfigurasi tools dari Adobe Illustrator. Klik tombol like untuk membantu saya dalam mengembangkan video tutorial ini, dan jangan lupa klik subscribe untuk mengikuti video tutorial saya yang lain. Terima kasih, ciao.